Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional dengan tampilan yang unik. Selain tampilannya yang cantik dan unik, kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan. Jadi pengemasan kue ini bebas, bisa dibungkus daun ataupun tidak karena tampilannya sama-sama cantik. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, masukkan 125 gram tepung terigu. Tambahkan dengan 25 gram tepung tapioka. Lanjut masukkan 1,5 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan juga 1/4 sendok teh garam. Masukkan 250 ml santan, dimasukkan secara bertahap. Bahan berikutnya ini saya masukkan 1 butir telur. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Supaya kuenya lebih wangi, ini saya tambahkan secukupnya pasta vanila. Setelah itu bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi. Lanjut bisa kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Nah, jika adonan sudah tercampur, masukkan 1 sendok makan minyak sayur. Lanjut bisa kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur. Setelah adonan sudah tercampur dengan baik, kemudian bisa kita istirahatkan. Jadi kita diamkan adonan ini selama 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan, kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagian cukup sedikit saja, kemudian yang 2 bagian ini akan saya saring. Kita saring adonannya untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Untuk adonan yang paling sedikit ini akan saya tambahkan secukupnya pewarna coklat. Karena warnanya kurang gelap, jadi ini saya tambahkan lagi sedikit pewarna hitam. Kemudian bisa kita aduk sampai tercampur merata. Setelah sudah tercampur bisa kita sisihkan. Sisa adonannya tadi akan saya tambahkan secukupnya pewarna merah rose dan juga pewarna hijau. Nah, untuk penggunaan pewarna makanan ini boleh disesuaikan ya. Nah, ini adonannya sudah siap untuk kita masak. Panaskan teflon menggunakan api kecil. Setelah sudah panas, kemudian kita tuang sebanyak 1 sendok sayur adonan. Lalu bisa kita semprotkan motifnya, caranya seperti ini. Setelah permukaan adonan sudah kering, tandanya sudah matang, kemudian bisa diangkat. Kemudian pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Untuk teflonnya saya menggunakan teflon ukuran 18 cm. Nah, ini semuanya sudah selesai saya cetak, selanjutnya bisa kita sisihkan. Siapkan pan atau panci, masukkan 125 gram tepung beras. Tambahkan dengan 25 gram tepung tapioka. Lanjut masukkan 70 gram gula pasir dan juga 1/4 sendok teh garam. Semua bahan kering ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian kita masukkan 400 ml santan. Santannya bisa kita masukkan bertahap ya. Ini saya tambahkan secukupnya vanila supaya lebih enak. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk sampai tercampur dengan baik. Kemudian bisa kita tuang sisa santannya tadi. Lanjut adonan ini kita masak menggunakan api sedang. Jadi kita masak sambil terus diaduk ya teman-teman, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Ini kita masak sampai adonannya menggumpal. Setelah adonan sudah menggumpal dan kalis, kemudian bisa kita matikan apinya. Kita tunggu adonan ini sampai hangat atau dingin. Lanjut siapkan secukupnya pisang matang. Untuk pisangnya saya menggunakan pisang kepok, kemudian 1 buah pisang ini saya bagi menjadi 2 bagian. Kalau kalian mau menggunakan pisang utuh juga boleh. Ini sebelumnya sudah saya siapkan daun pisang yang sudah saya olesi minyak sayur. Kemudian kita ambil adonan, kemudian bisa kita pipihkan seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita beri isian pisangnya tadi dan ini bisa kita tutup rapat pisangnya. Nah, jadi usahakan pisangnya tertutupi oleh adonan.
Siapkan 1 lembar kulit dadarnya tadi. Selanjutnya kulit dadarnya bisa kita balik dan ini bisa kita beri isian. Kemudian ini bisa kita gulung, caranya seperti ini. Jadi untuk kulit yang lebih halusnya di bagian atas. Nah ini tadi semuanya sudah selesai saya bentuk, selanjutnya sudah siap untuk dikukus. Nah sebelum dikukus bisa juga ya kita bungkus menggunakan daun pisang seperti ini. Jadi untuk membungkusnya sederhana saja seperti kita membungkus kue Nagasari pada umumnya. Selain dibungkus menggunakan daun pisang seperti ini, sebenarnya kue ini bisa langsung kita kukus ya. Jadi tidak perlu dibungkus pun sebenarnya sudah bisa. Untuk rasanya juga sama-sama enak. Setelah itu kuenya ini bisa kita kukus kembali sekitar 20 menitan menggunakan api sedang. Setelah sekitar 20 menit dikukus, kemudian bisa kita dinginkan kuenya. Kalau kuenya sudah dingin seperti ini, kemudian bisa kita angkat. Nah untuk sisa adonannya yang tadi ini tidak saya bungkus ya teman-teman, langsung saya kukus seperti ini. Untuk waktu mengukusnya sama seperti yang adonan pertama tadi. Nah ini setelah sekitar 20 menitan ini sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Pastikan kuenya benar-benar dingin terlebih dahulu ya sebelum diangkat. Ini kuenya sudah matang ya teman-teman, jadi bisa juga dibungkus menggunakan daun ataupun tidak. Untuk hasil kue yang dibungkus menggunakan daun tidak kalah cantik ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Jadi mau dibungkus ataupun tidak, ini rasanya sama-sama enak. Kue ini rasanya enak banget ya teman-teman, selain rasanya yang enak, tampilannya juga lebih menarik. Nah ini untuk kue yang tidak dibungkus tadi bisa dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi untuk pengemasannya bisa ditaruh ke dalam mika. Nah kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Bebas ya teman-teman, bisa disesuaikan sendiri mau dibungkus menggunakan daun ataupun tidak, sama-sama cantik. Untuk harga jual yang disarankan bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Harga yang disarankan ini bisa dijual sekitar 3 ribuan dalam 1 mika. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.